Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windasari dengan NIM 1212030182. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya di MA Yapisa Cileunyi untuk memenuhi tugas mata kuliah PBADTA pada perkuliahan semester 5 ini. Sekolah yang menjadi objek dalam wawancara saya di penugasan kali ini adalah MA Yapisa Cileunyi. MA Yapisa Cileunyi ini adalah sekolah yang bertempat di Jalan Ciburial nomor 50, RT 2 RW 20 Kabupaten Bandung, yang merupakan madrasah alia swasta yang berdiri pada tahun 1996 dan memiliki dua kurikulum. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Untuk kurikulum 2013 digunakan pada siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12, sedangkan kurikulum Merdeka digunakan untuk siswa-siswi dari kelas 10 saja. Dalam implementasi kurikulum tentu memiliki kekurangan dan kelebihan, baik dari kurikulum 2013 maupun dari kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang memang sudah lama digunakan dan tentu itu menjadi kemudahan karena para guru sudah mengetahui karakteristik dari kurikulum 2013. Sedangkan kurikulum Merdeka, para guru harus lebih menyesuaikan dan harus lebih inovatif karena memang dalam setiap pembaharuan tentu ada perubahan-perubahan, seperti contohnya dalam kurikulum 2013 disebut dengan RPP, sedangkan dalam kurikulum Merdeka istilahnya berbeda lagi menjadi modul ajar. Kemudian terdapat perbedaan dalam isi RPP atau modul ajarnya. Jika dalam RPP terdapat istilah KIKD, nah dalam modul ajar biasanya diistilahkan dengan CP dan lain-lainnya. Untuk tenaga pengajar di MA Yapisa ini terdapat dua guru bahasa Arab. Yang pertama yaitu Bu Hajah Yun yang merupakan lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati S1 dan S2-nya. Kemudian ada Pak Oma yang merupakan lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia yang juga merupakan alumni dari pendidikan bahasa Arab. Dan keduanya adalah orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, tentu untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kualitas, harus pula dibimbing atau dididik oleh guru-guru yang berkompeten di bidangnya. Siswa dan siswi di MA Yapisa ini merupakan siswa-siswi bilingual, karena memang keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang berasal dari sekolah umum, ada pula yang berasal dari sekolah yang berbasis Islami ataupun pondok pesantren. Dan sekarang pun tidak semuanya dari pondok pesantren, karena ada pula siswa dan siswi yang memang berangkat dari rumah masing-masing. Dan ini merupakan kelebihan dari MA Yapisa, karena di sekitaran Cileunyi, lembaga yang memiliki pondok pesantren sangat jarang. Nah, MA Yapisa ini merupakan lembaga yang memiliki pondok pesantren sekaligus, dan itu memudahkan untuk siswa dan siswi yang memiliki jarak tempuh yang jauh dari rumahnya. Tujuan dari pembelajaran bahasa Arab di MA Yapisa, selain daripada bahasa Arab adalah bahasa yang penting untuk dipelajari bagi kaum muslimin, pembelajaran bahasa Arab di MA Yapisa ini sendiri merupakan pembelajaran yang cukup penting karena berpengaruh terhadap pembelajaran lain. Disebabkan MA Yapisa ini adalah MA yang berbasis Islam, tentu memiliki mata pelajaran seperti akidah, akhlak, hadis, dan lain-lainnya. Dan pelajaran-pelajaran tersebut memang ada kaitannya dengan bahasa Arab. Jadi dengan memahaminya, seorang siswa terhadap bahasa Arab tentu akan memudahkan pula dalam memahami pelajaran-pelajaran lainnya. Dalam kegiatan belajar mengajar, sarana yang digunakan biasanya yaitu infocus, PPT, ataupun audio untuk mendukung kegiatan Maharatul Istima.
Kemudian ada pula bukunya ada yang buku digital, ada pula yang buku fisik. Untuk materi ajar yang diajarkan biasanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, yaitu sesuai dengan kurikulum dan ketentuan dari pemerintah pusat. Perencanaan pembelajaran bagi kurikulum merdeka yaitu diistilahkan dengan istilah modul ajar, tentu memiliki poin-poin yang berbeda dengan RPP yang berada dalam kurikulum 2013. Dalam RPP sendiri terdapat KKM. Nah, KKM itu tentu berubah-ubah di setiap kelasnya atau di setiap tingkatnya. Pada implementasi pembelajaran bahasa Arab, tentu sudah dilaksanakan, namun masih secara sederhana, seperti disisipkannya mufrodat dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian dalam percakapan, dalam nyanyian-nyanyian. Namun memang sebagian siswa ada yang berproses lebih cepat, ada pula yang memang masih lambat dalam pengimplementasian. Tentu seperti lembaga-lembaga pada umumnya, Madrasah Aliyah Yapisa ini sering pula mengadakan evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini biasanya dilakukan setelah materi habis ataupun dalam ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Untuk tes ujian tengah semester biasanya soal dibuat oleh guru, sedangkan untuk ujian akhir semester biasanya dibuat oleh pusat. Nah, tentu dalam pelaksanaannya, bila ada siswa dan siswi yang kurang dari KKM, maka akan diadakan remedial. Dan untuk siswa dan siswi yang sudah mencapai dan ingin menambah, biasanya dilaksanakan pengayaan. Untuk pelaksanaan remedial sendiri, biasanya kalau jumlah siswa memang banyak, maka remedial akan dilakukan dengan teknik teaching atau mengajar kembali materi. Sedangkan untuk siswa dan siswi yang memang cakupannya sedikit dalam remedial ini, maka tes yang digunakan yaitu remedial test atau hanya membuat penugasan-penugasan untuk menambah nilai agar sesuai dengan KKM. Yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses pembelajaran bahasa Arab tentu banyak sekali. Di antaranya yang menjadi faktor penghambat yaitu bilingual atau berbedanya latar belakang antara siswa. Ada yang memang siswa yang berasal dari sekolah umum, ada pula siswa yang berasal dari lembaga Islami ataupun pondok pesantren. Kemudian dari segi minat, ada yang memang betul-betul berminat terhadap bahasa Arab, ada yang memang minatnya kecil. Kemudian kurangnya motivasi, tentu hal ini menjadi tugas bagi pendidik untuk terus memotivasi siswa dan siswi agar bisa senang dan semangat dalam belajar bahasa Arab. Kemudian ada juga siswa yang memang takut salah dalam berbicara atau mengimplementasikan hasil dari pembelajarannya. Selain daripada faktor penghambat, ada pula faktor pendukung dalam implementasi pembelajaran bahasa Arab. Faktor pendukung salah satunya yaitu dengan adanya pondok pesantren ini menambah minat, motivasi, kemudian pengetahuan siswa dan siswi tentang bahasa Arab. Jadi dalam implementasinya pun, siswa dan siswi yang memang berada di pondok pesantren tentu bisa lebih semangat, kemudian bisa lebih memiliki pengetahuan yang banyak dibandingkan dengan siswa dan siswi yang tinggal di rumah dan tidak mondok. Untuk hasil pembelajaran sendiri tentu bisa dilihat setelah melaksanakan evaluasi. Dan memang terlihat siswa dan siswi yang berada di pondok bisa lebih memahami pembelajaran karena memang ada pelajaran tambahan seperti nahwu dan shorof, juga pelajaran lainnya, dan ini menjadi pendukung dalam proses pembelajaran. Sehingga anak-anak yang memang belum mondok karena
tidak belajar lebih dalam mengenai bahasa Arab, tentu tertinggal dalam proses pembelajaran. Dan ini menjadi tugas juga bagi seorang pendidik, bagaimana bisa anak-anak di luar pondok mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak sampai tertinggal. Untuk masukan yang diberikan oleh Ibu Hajah Yun pada saat wawancara kemarin, yaitu seorang pendidik atau guru harus menguasai konten juga metodologi. Keduanya harus balance dikuasai oleh seorang pendidik. Karena kebanyakan seorang pendidik yang mengerti dengan kontennya namun kurang dalam segi pengajaran atau metodologinya. Ada juga yang memang menguasai metodologi namun secara konten orang tersebut tidak memahami apa-apa yang harus disampaikan kepada peserta didiknya. Selain daripada itu, dikatakan oleh Bu Yun bahwasannya seorang mahasiswa harusnya menjadi pionir atau menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya, terkhusus dalam memajukan pendidikan bahasa Arab ini. Selain daripada itu, pembiasaan atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari penting adanya. Tentu nantinya kita perlu mengadakan implementasi atau tatbik dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya, selain daripada itu, guru juga harus bisa lebih inovatif karena bahasa merupakan hal yang bersifat berubah ya, mudah berubah. Jadi dalam pelaksanaannya tentu guru harus lebih banyak ide-ide baru dalam mengembangkan atau memajukan proses pembelajaran bahasa Arab. Terakhir, sebagai masukan dari Bu Yun, bahwasannya seorang guru bahasa Arab harus bisa merubah mindset bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sulit, karena pada kenyataannya bahasa Arab adalah bahasa yang menyenangkan dan harus dipelajari oleh siswa-siswi madrasah. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.